Pemirsa, Polri sudah lebih dari 2 dekade berpisah dengan TNI yang saat itu tergabung dalam ABRI. Namun meski 25 tahun berlalu, masyarakat masih belum puas dengan kinerja Polri yang diharapkan menjunjung tinggi supremasi sipil. Apa yang terjadi sebetulnya di institusi Polri? Saya Lukman Hanafi, inilah Inside Story. Minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Rufiri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden. Siapa namamu? Nur Hasan. Nur. Oke. Nanti saya cariin pacar ya. Reformasi kepolisian menjadi salah satu poin dalam tuntutan massa dan mahasiswa yang tertulis dalam 17+8. Namun sebelum tuntutan ini muncul ke permukaan, ada sejumlah gerakan-gerakan yang menjadi aksi spontanitas di sejumlah daerah. Sayangnya dalam aksi tersebut terjadi penyusupan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan sejumlah kerugian. Demo ricuh yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia akhir Agustus 2025 lalu meninggalkan jejak kelam demokrasi. Pasalnya aksi unjuk rasa yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat justru memakan korban jiwa. Unjuk rasa yang diharap menjadi solusi ternyata berdampak pada kerusuhan masif sarana umum di sana-sini. Seperti Mapolres Metro Jakarta Timur yang luluh lantak akibat serangan massa demonstrasi pada Jumat malam 29 Agustus 2025 lalu. Seakan tak puas beraksi, massa bahkan membakar 8 kendaraan hingga ludes terbakar. Di antaranya 2 truk, 1 ambulans, dan 5 minibus. Selain Mapolres Jakarta Timur, 5 polsek di wilayah ini bahkan menjadi sasaran penyerangan. Di antaranya Polsek Matraman, Polsek Makassar, Polsek Ciracas, Polsek Jatinegara, hingga Polsek Cipayung. Demo besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 lalu juga menyebabkan kerusakan masif. Dampak aksi anarkis juga terjadi di sejumlah daerah. Di Makassar, gedung DPRD Kota Makassar juga menjadi sasaran penyerangan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Akibat aksi anarkis ini, puluhan mobil dinas dan kendaraan milik pegawai ludes terbakar. Aksi ini bahkan mengakibatkan 4 orang tewas terjebak dalam gedung DPRD. Dalam catatan Kementerian PU, kerugian terbesar terjadi di Jawa Timur dan Makassar. Di antaranya, di Kediri mencapai 500 miliar, Makassar mencapai 250 miliar rupiah, Surabaya mencapai 124 miliar rupiah, dan Jakarta mencapai 55 miliar rupiah. Sementara pasca gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah 2 pekan terakhir melahirkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait perbaikan tata kelola birokrasi dan penegakan hukum. Koalisi Sipil mencatat ada 17+8 tuntutan rakyat. Ke-17 tuntutan massa tersebut diminta agar segera dipenuhi. Ke-17 tuntutan tersebut diantaranya tarik TNI dari pengamanan sipil, bentuk tim investigasi kematian Afan Kurniawan, bekukan kenaikan tunjangan dan fasilitas baru anggota DPR, publikasikan transparansi anggaran, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah, dan pecat kader partai politik yang tidak etis. Koalisi juga menuntut parpol mengumumkan komitmennya untuk berpihak pada rakyat, melibatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik, meminta aparat membebaskan seluruh demonstran yang ditahan,
menghentikan tindakan represif aparat dalam mengawal demo, menangkap dan memproses hukum aparat yang represif, dan mendorong TNI segera kembali ke barak. TNI tak boleh mengambil alih fungsi Polri serta tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Koalisi juga menuntut upah layak untuk buruh. Pemerintah segera cegah PHK massal dan buka dialog dengan serikat buruh. Delapan tuntutan sisanya harus diselesaikan dalam setahun, yakni reformasi besar-besaran DPR, parpol, dan sektor perpajakan, serta RUU perampasan aset. Koalisi juga menuntut reformasi kepolisian dan memaksa TNI kembali ke barak. Tuntutan juga termasuk memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain, serta meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Aksi yang awalnya menjadi agenda perjuangan akhirnya justru disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan sejumlah kerugian. Tak hanya bangunan fisik maupun fasilitas untuk umum, namun juga terjadi sejumlah korban jiwa. Presiden bahkan sempat turun untuk meninjau langsung atau menengok para korban baik aparat maupun masyarakat yang mereka menjadi korban kebrutalan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aksi unjuk rasa yang berujung anarkis menjadi trauma bagi sebagian pihak, terutama bagi para korban luka maupun tewas di tengah situasi panas di negeri demokrasi. Guna melihat rakyat yang terdampak, Presiden Prabowo pun menjenguk korban terluka baik dari anggota Polri maupun masyarakat sipil pasca demo rusuh di Jakarta beberapa waktu lalu. Presiden pun meminta Kapolri untuk menaikkan pangkat anggota polisi yang terluka. Prabowo bahkan menyempatkan diri dan menyapa serta berbincang dengan para korban. Salah satunya adalah seorang wanita yang dirampok oleh perusuh. Tak hanya terluka, motor milik korban bahkan raib digondol perusuh. Peristiwanya bagaimana? Mau ke pasar Pak Presiden, terus ada bakar-bakar, terus dibegal, sepeda motornya diambil, patah tulang. Sepeda motor dia diambil. Siap. Demonstrasi untuk memperjuangkan rakyat kecil. Rakyat kecil dikorbankan. Siap. Tolong motornya diganti ya. Baik ya Pak, siap. Kau perlu motor apa? Pengennya motor apa? Tim bisa ke pasar. Berarti bisa ke pasar. Berarti bisa ke pasar. Cari yang bagus. Ya. Anda yang harus sehatnya. Siapa namamu? Nur Hasan. Nur. Oke. Nanti saya cariin pacar ya. Presiden Prabowo juga menjenguk anggota polisi lain yang menjadi korban saat unjuk rasa akhir Agustus hingga awal September lalu. Selain mengalami cedera ringan, sejumlah anggota polisi yang terluka bahkan mengalami cedera berat di kepala, termasuk organ tubuhnya yang rusak akibat diinjak-injak saat mengamankan unjuk rasa. Terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas akibat ditabrak kendaraan rantis Brimob saat demo berujung anarkis di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu.
Baik-baik ya. Iya. Iya, kita percaya sama Bapak. iya. Kecuali berapa semuanya? Itulah dua sama almarhum. Tiga yang kecil. Ibunya. Iya. Kerusuhan di tengah aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan instansi terkait mengawal demokrasi damai Indonesia.